Suatu hari Johnny kecil menghampiri ayahnya dan berkata, "Pa, aku bertemu dengan gadis yang sangat cantik dan aku ingin berkencan dengannya." Sang ayah menjawab, "Wah, bagus sekali nak, siapa dia?" "Putri, Pa, anak tetangga kita." Sang ayah berbisik, "Nak, Papa harus memberitahumu sebuah rahasia. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu ibumu. Putri itu sebenarnya adalah adikmu, jadi kamu tidak bisa berkencan dengannya." Mendengar itu Johnny kecil merasa kecewa. Beberapa bulan kemudian, Johnny kecil menemui ayahnya dan berkata, "Pa, aku bertemu gadis yang lain, bahkan lebih cantik dari Putri, dan aku ingin berkencan dengannya." Ayahnya bertanya, "Bagus sekali nak, siapa dia?" "Tiara, Pa, anak tetangga kita yang lain." Sang ayah berkata, "Maaf nak, tapi dia juga adikmu." Hal ini terjadi beberapa kali, yang membuat Johnny kecil menjadi sangat kecewa. Johnny pun menghampiri ibunya dan berkata, "Ma, aku sangat kecewa. Aku jatuh cinta pada 6 gadis dan tidak bisa berkencan dengan satu pun dari mereka, karena Papa adalah ayah mereka." Sang ibu menjawab, "Nggak Papa Johnny, kamu boleh berkencan dengan siapapun yang kamu mau. Tenang, dia bukan ayahmu." Di pagi yang cerah, seorang ibu mengetuk pintu kamar anaknya. "Bangun nak, sudah waktunya ke sekolah." Dari balik selimut, terdengar suara anaknya merengek. "Aku nggak mau ke sekolah hari ini, Bu." Sang ibu masuk ke kamar. "Kamu harus pergi ke sekolah, nggak ada alasan untuk bolos." Anaknya masih bersikeras, "Tetap nggak mau, pokoknya aku nggak mau ke sekolah." "Baiklah, coba kasih ibu 3 alasan kenapa kamu nggak mau ke sekolah," ucap ibunya. Anaknya menjawab, "Pertama, semua murid nggak suka sama aku. Kedua, semua guru juga benci sama aku. Dan ketiga, aku nggak suka sekolah, Bu." Ibunya balas berkata, "Oke, sekarang ibu akan berikan alasan kenapa kamu harus pergi ke sekolah. Pertama, ibu punya banyak pekerjaan. Kedua, kamu itu sudah 40 tahun. Dan ketiga, kamu adalah kepala sekolahnya." Suatu malam, setelah buang air kecil, Billy membangunkan istrinya dengan penuh rasa takut. "Ma, bangun, aku dapat kejadian aneh nih," katanya dengan tergesa-gesa. Istrinya yang setengah mengantuk bertanya, "Kejadian aneh apa, sayang?" Billy menjelaskan, "Tadi aku ke WC. Waktu buka pintu, lampunya langsung hidup sendiri. Padahal aku belum pencet apa-apa. Awalnya aku cuek aja. Pas aku selesai kencing dan mau keluar, begitu aku tutup pintu, lampunya mati sendiri. Aku yakin di toilet kita ada hantunya. Besok aku harus panggil Pak Ustadz untuk mengusirnya. Siapa tahu beliau bisa membantu." Istrinya langsung terlonjak dari tempat tidur dan berkata dengan nada panik, "Ya ampun, sayang, kamu kencing di kulkas lagi ya?" Seorang pria pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin tahunan. Setelah selesai, dokter berkata, "Oke, semuanya terlihat baik dan kamu sehat, tapi adakah kekhawatiran yang ingin kamu bicarakan?" Pria itu berkata, "Ada satu hal, Dok. Pernah nggak ada pasien yang bilang mereka punya kekuatan super?" Dokter tertawa dan berkata, "Kekuatan super? Apa maksudmu?" Pria itu berkata, "Setiap malam, ketika saya bangun untuk buang air kecil, lampu tiba-tiba menyala. Dan setelah saya selesai, lampunya mati lagi." Dokter penasaran bertanya, "Wah, luar biasa. Sudah berapa lama kejadian ini?" Pria itu menjawab, "Ya, kira-kira sudah 1 bulan." Karena penasaran, dokter akhirnya memutuskan untuk menelpon istri pria itu untuk memastikan. Setelah menunggu beberapa saat, istrinya mengangkat telepon. Dokter berkata, "Halo, saya dokter yang tadi memeriksa suami Anda. Dia cerita kalau setiap kali dia bangun untuk ke kamar mandi, lampu menyala sendiri, terus mati setelah dia selesai. Kamu tahu soal ini?" Istrinya berkata, "Astaga, dia beneran bilang gitu." Dokter bingung dan berkata, "Iya, kenapa?" Sang istri menjawab, "Dia kencing di kulkas lagi." Seorang pria, seekor domba, dan seekor anjing selamat dari sebuah kapal yang tenggelam. Mereka terdampar di sebuah pulau. Setelah beberapa waktu, mereka sudah terbiasa dengan tempat itu dan selalu menikmati pemandangan sunset di pantai. Pada suatu malam yang cerah, mereka bertiga lagi duduk-duduk di pantai, menikmati langit yang indah dipenuhi bintang-bintang, angin sepoi-sepoi hangat. Tiba-tiba saja domba itu mulai terlihat semakin menarik bagi pria itu. Tak lama kemudian, dia mendekat, memeluk dan meletakkan tangannya di tubuh domba itu. Namun anjing melihat dan cemburu lalu menggeram keras hingga pria itu menarik tangannya dari domba. Setelah itu, ketiganya melanjutkan menikmati pemandangan malam bersama, tetapi tidak ada lagi berpelukan. Beberapa minggu kemudian, ada kapal yang tenggelam lagi. Satu-satunya yang selamat adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, yang paling cantik yang pernah dilihat pria itu. Dia terluka parah, lalu mereka merawatnya hingga sembuh. Ketika wanita muda itu sembuh, mereka mengenalkannya pada ritual sore mereka di pantai. Lagi-lagi malam itu sangat indah diterangi bulan purnama, angin sepoi-sepoi hangat, suasana yang sempurna untuk malam romantis. Tak lama kemudian, pria itu mulai merasakan perasaan itu lagi. Dia berusaha menahan perasaannya sekuat mungkin, tapi akhirnya dia menyerah, mendekati wanita muda itu, dan dengan hati-hati berbisik di telinganya, "Aku mau minta sesuatu darimu, tolong ajak anjing itu jalan-jalan."